Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang Rp2 juta hingga Rp50 juta di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bitpropam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsuddin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan,
Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang.
Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum perkara. Sementara itu,
Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsuddin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito.
Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanitreskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu,
6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanitreskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibda Mi dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibda Mi dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun,
Jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsuddin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui,
bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini, Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanitreskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsuddin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujab, Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honor Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujab, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan,
Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis,
Sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan mengaku Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. kesepakatan antara kedua belah pihak akui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru Hon atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolri ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun,
Jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honor Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan orang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024, dalam pertemuan karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani maksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D
Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Maafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis,
Sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanan Rp2 juta oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang Rp2 juta, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang Rp50 juta yang beredar, uang tersebut penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanitreskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibda Mi dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibda Mi dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024.
Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu,
Orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu,
Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan,
keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HaMi Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap Guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujab, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelas, kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibda Mi dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibda Mi dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus.
Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya,
Mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH.
menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito.
Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsuddin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu,
6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanitreskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibda Mi dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibda Mi dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsuddin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsuddin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus.
Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya,
mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak Guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujab, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH.
menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus Guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito. Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanit Reskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani sempat dipertemukan Aibda WH dan istrinya untuk berdamai kasus guru aniaya murid di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kesepakatan damai kedua pihak ini diinisiasi Bupati Konsel, 6 November 2024. Dalam pertemuan, keduanya sepakat berdamai dan saling memaafkan. Hanya saja, seusai pertemuan ini Samsudin dipecat dari tim kuasa hukum Supriyani. Ia sudah tidak tergabung lebih HAMI Konsel karena tak berkoordinasi atas pertemuan tersebut. Samsudin dinilai Andri Darmawan melakukan penggiringan terhadap guru Supriyani agar melakukan perdamaian. Berdasarkan surat tertulis Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa terkait surat tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani mencabut surat damai yang dia tanda tangani di rumah jabatan, Rujak, Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani mencabut karena beralasan terpaksa tanda tangan surat damai. Dengan demikian, Supriyani merasa tidak ada kesepakatan perdamaian apapun dengan Aibda WH dan istrinya. Kedua belah pihak berkonflik karena Supriyani dituduh memukul anak Aibda WH yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Seperti diketahui, perjalanan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Bahkan 5 kali sidang dugaan kasus penganiayaan murid ini digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun perlu diketahui, bahwa sebelum melewati tahap persidangan, proses mediasi sudah dilakukan. Di perjalanannya, mediasi itu tidak berhasil dilakukan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak guru Supriyani beberapa kali membuka ruang jalan damai. Meskipun, Supriyani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Sementara, orang tua D, Aibda WH dan istri baru membuka ruang damai usai kasus ini menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Bahkan saat Supriyani ditangguhkan penahanannya, keduanya pun berusaha melakukan mediasi. Termasuk jelang persidangan perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Namun tiba dalam perjalanannya, proses mediasi kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Pada momen itu, beredar ramai di media sosial, video viral yang menunjukkan Supriyani bersalaman dengan orang tua muridnya. Tak hanya itu, guru honorer 16 tahun ini juga memeluk istri Aibda WH. Menandakan keduanya saling memaafkan atas hal yang terjadi. Dalam proses mediasi itu, Supriyani juga ternyata menandatangani kesepakatan perdamaian. Namun tak lama setelah itu, surat damai itu dicabut oleh Supriyani karena merasa terpaksa dan tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.sultra.com, Rabu, 6 November 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inilah kabar terbaru soal kasus guru Supriyani. Terbaru ini, Supriyani dipanggil oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu 6 November. Agenda pemanggilan Supriyani tersebut terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang diindikasikan melakukan kriminalisasi. Selain itu, Propam Polda Sultra juga mendalami soal dugaan adanya permintaan uang senilai 2 juta rupiah oleh Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim Polsek Baito. Soal uang 2 juta rupiah, Supriyani menuturkan bahwa uang tersebut diminta oleh Kapolsek Baito.
Supriyani juga menuturkan, untuk uang 50 juta rupiah yang beredar, uang tersebut diminta langsung oleh penyidik Polsek Baito. Apabila tak diberikan, lanjut Supriyani, maka berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Diketahui, pihak Propam Polda Sultra tak hanya meminta keterangan dari Supriyani saja, suaminya, Katiran, dan wali kelas korban, Lilis, juga turut dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Kapolsek Baito, Ibda Im dan Kanitreskrim, AM. Kedua personel polisi ini diperiksa karena diduga melanggar kode etik setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan AM terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Soleh mengatakan meski diperiksa, Ibdami dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika dalam pemeriksaan kode etik itu dua anggota tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kombes Pol Moch Soleh menyampaikan saat ini, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11, setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang.